Halo guys, bertemu lagi bersama kita Kutu Buku. Yeay. Kali ini Kutu Buku akan membahas si anak pintar. Peristiwa perampokan kereta bagaimana bisa tertangkap pelakunya? Di adegan perampokan kereta ya, kenapa pelakunya bisa tertangkap? Karena kecerdikan si Burlian ya, pemeran utama. Burlian itu punya akal, kan pas waktu perampokan itu di terowongan, jadi otomatis gelap ya, semua. Awal mulanya perampokannya ya? Enggak, maksudnya tadi terjadinya perampokan di terowongan, jadi otomatis gelap kan, nggak terlihat apa-apa gitu sama penumpang yang lain. Nah gitu. Nah nanti kan sudah merampok, si perampoknya itu akan berbaur dengan yang lain. Nah, si masinis kan ngasih tahu ke pusat bahwa ada perampokan. Nanti pas di tempat yang terang udah dicegat sama polisi-polisi, gak akan ketahuan mana yang dirampok, mana yang perampoknya gitu. Nah si Burlian itu udah punya ide bagaimana kalau si perampoknya tuh ditaburin sama bau-bauan yang menyengat lah gitu ya. Kebetulan Burlian tuh bawa bubuk kopi. Nah si sepatunya tuh ditaburin bubuk kopi aja. Nah udah setelah dikasih tahu ke polisi yang mau nangkep, akhirnya tertangkap aja semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara si sepatunya teh memang ada bubuk kopinya sesuai dengan apa yang dia ceritain sama Burlian. Berarti itu memang perampoknya. Nah, dah. Sesuai nama ya? Sesuai nama Burlian. Ini satu contoh kecerdasan si Burlian dalam menghadapi situasi ya. Nah, apalagi deh? Pertengkaran antara Burlian dan Raju disebabkan oleh apa? Ada pertengkarannya coba. Pertengkaran Burlian dan Raju disebabkan dua sebab ya. Awalnya gara-gara anak gadis yang bernama Saleha, terus yang kedua gara-gara Pak Guru yang Bahasio. Apa yang jadi penyebab diadakan kaleng kejujuran? Kaleng kejujuran, siapa yang mau jawab? Kakak. Burlian itu membantu si Bu Ahmad yang lagi ngurus anaknya ya, lagi sakit, benar. Jadi nggak Nggak bisa itu. Bisa membuat bahan dagangan itu. goreng-gorengan. Ya. Tuh kata anak-anak juga di sini tuh, anak-anak sekolah. Memangnya Bu Ahmad sudah jualan lagi ya? Tuh. Gara-gara ada Ya itu celengan kejujuran. Ya jadi Burlian inisiatif, dia kayak kalau zaman sekarang dikasih bandrol harga, kayak misalkan pensil harganya 2.000. Nah jadi kan yang mau beli itu dia udah nggak bingung, tinggal misalkan itu mah nunggu kejujuran aja pembeli ya. Dia kejujuran orang-orangnya, jadi ngambil barang terus dia nyimpen uangnya ke celeng kejujuran itu. Nah itu mungkin itu untuk membantu Bu Ahmad ya, karena dia seorang janda beranak satu yang anaknya kebetulan lagi sakit. Jadi dibantu sama Burlian dengan inisiatif membuat celengan kejujuran. Ada peristiwa apa ketika penduduk sedang berenovasi masjid? singkatnya ada di masjid itu kejadiannya pas gerhana matahari, terus lalu renovasi, lalu ketemulah peti kotak itu yang isi sejarah buku harian yang nantinya dibacakan oleh Wak Yati.
Mengapa Burlian dan Chan hampir terbakar? Kemudian sama Chan hampir terbakar kan? Gara-gara mengejar ayam. Ya, ayam jago. Soalnya kan itu si hutan itu mau dijadiin lahan buat perkebunan ya, buat perkebunan. Ya, kayak hutan lah kayak gitu. Jadi untuk membuka lahan perkebunan harus dibakar dulu gitu. Nah, sedangkan Burlian sama Chan itu ikut membantu dasar anak-anak ya. Dia mau ngejar ayam jago. Nah, itu hampir saja Chan sama Burlian terbakar gitu di peristiwa itu. Kenapa Wak Yati hidup sendiri? Kenapa Wayati hidup sendiri? Nah itu pasti bukan jomblo. Jadi pas di novel bab terakhir itu diceritain nanti peristiwa ada penculikan anak-anak kampung. Gitu. Nanti masih pemuda-pemuda kampung itu termasuk bapaknya si Burlian tuh diburu ya pakai senjata, iya tembak menembak, kalah ya si penculiknya tuh kalah. Cuman ternyata ada peluru nyasar dari penduduk atau peluru nyasar atau sengaja si penculik membunuh dua orang anak yang dia culik, yang kebetulan dua-duanya teh anak si Wayati. Ya, jadi Wayati juga bilang tidak apa, anaknya gugur tapi jadi penyelamat 8 orang lain lagi gitu ya. Jadi kan 10 yang diculik itu. Nah itu jadi yang tahu kisah Wayati ya. Iya. Asal mulanya. Ya tetua lah pokoknya mah. Tetua di daerah. Tetua bukan ketua, tetua teh para orang tua, disebutnya teh tetua. Ya, punya daerah sana. Nah gitu, jadi si buku ini teh latar cerita ini terjadi kira-kira sekitar tahun 80-an. Kau bukan Pukat si anak yang pintar, kau lebih dari itu. Kau Pukat si anak yang jenius. Nah, dari puluhan buku Terelie, serial ini adalah mahkotanya. Untuk menambah literasi ini recommended banget, dan untuk bacaannya ringan. Untuk berapa tahun tuh? Jadi novel anak 6+. Ya, 6 tahun. Jadi buat anak SD juga cukup ya. Karena ini kan ceritain dan kisah-kisah anaknya dari sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Sampai dia dewasa, sukses. Yes, Yang diceritain ada plot twist-nya mereka pada sukses. Dan ada plot twist di akhirnya juga gitu, ada sesuatu. Ya pokoknya bagus.